Players di film di sini. Nah, di video ini saya akan memberi top 10 momen respect dari kapten atau senchou kita, yaitu Monkey D. Luffy. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, agar tidak ada informasi yang miss. Nah, kita pun mengetahui Luffy selalu siap membantu apapun. Mungkin dapat kita katakan, kita paling mengetahui Luffy dari segala karakter di One Piece ini. Dia adalah orang yang baik, dan Luffy pun tidak takut kepada musuh apapun. Dia bahkan rela melawan pemerintahan dunia. Di sana adalah persatuan dari 170 negara di dunia One Piece ini, hanya untuk menyelamatkan seorang nakamanya, yaitu Nico Robin. Nah, jadi di video ini saya tidak akan memasukkan mungkin momen-momen ketika Luffy mengalahkan musuh untuk menyelamatkan nakamanya, tapi lebih ke momen kecil yang mungkin juga tidak kalian sadari bagaimana Luffy merespek ke musuhnya. Nah, kita akan mulai dari peringkat ke-10, yaitu ketika Luffy melindungi Whitebeard atau mungkin Edward Newgate. Di Marineford kita melihat ketika para terobosan Impel Down sampai di Marineford, mereka tepat berada di tengah-tengah dari peperangan, dan mereka menjadi pusat perhatian di peperangan ini. Dan disitulah Crocodile yang mempunyai dendam kepada Whitebeard langsung menyerangnya dari belakang. Dan ketika itu terjadi, Luffy yang bahkan awalnya tidak mengetahui itu adalah Whitebeard, dia langsung menyelamatkannya hanya berdasarkan insting saja. Dan dia pun berkata bahwa kenapa dia menyelamatkan Whitebeard karena Ace menyukai orang tua itu. Dan begitulah alasan Luffy menyelamatkan Whitebeard ini. Simple kan? Namun itu adalah momen respect dari Luffy kepada Whitebeard. Nah, selanjutnya di peringkat ke-9, topi jerami Luffy. Kita tahu topi jerami ini adalah ciri khas dan harta karun dari Luffy, di mana dia menerimanya dari Shanks. Dan pada saat itu, saya tidak akan menyangka bahwa dia akan memberikan topi tersebut ke orang lain. Karena pertama kali ketika Luffy dipegang topinya, dia langsung marah dan menghajar orang tersebut. Maka dapat saya artikan bahwa Luffy sebenarnya tidak ingin harta karunnya itu dipegang oleh orang lain. Namun ternyata karena kepercayaan dia kepada orang tersebut sangatlah tinggi, dia bahkan memberikan topinya itu untuk dijaga oleh orang ini. Yang kita pun tahu dia adalah Nami, padahal sebelumnya dia baru saja mengkhianati Luffy. Namun sampai sejauh ini, Luffy sudah memberikan topinya kepada dua orang, dan dua-duanya adalah seorang wanita, yaitu Nami dan Otama. Mungkin banyak juga setelah Luffy memberikan topinya ke Otama, orang-orang langsung membuat teori bahwa dia adalah next nakama dari Luffy. Walaupun mungkin bisa saja dan cukup masuk akal. Ngomong-ngomong tentang Nami ini, kita langsung melihat ketika Luffy yang sebelumnya dikhianati akhirnya memberikan kepercayaannya kepada Nami dan memberikan topinya untuk dijaga kepada Nami ini. Walaupun simple, tapi itu salah satu epic moment dan juga respect moment menurut saya di arc One Piece ini. Dan lalu yang ke-8 adalah ketika Luffy melawan Bellamy. Ini di part 1. Banyak yang tidak mengerti kenapa Luffy dan Zoro tidak melawan Bellamy ketika di Pulau Jaya. Awalnya Luffy mau melawan, tapi ketika mereka menertawakan Luffy hanya karena Pulau Langit dan sejenisnya, Luffy sepertinya langsung merasa bahwa melawan Bellamy dan komplotannya ini tidaklah worth it. Maka di sini Luffy mengikuti Shanks yang ketika dia di awal pernah dihajar oleh bandit. Shanks yang merasa bahwa bertarung hanya karena sebotol sake bukanlah sesuatu yang patut diperjuangkan. Makanya mereka hanya bisa tertawa ketika diperbuat seperti itu. Dan mereka pun hanya akan bertarung untuk melindungi seseorang yang mereka sayangi. Yang kita pun melihat ketika Luffy dihajar oleh bandit ini, akhirnya Shanks datang dan membantu Luffy. Dan menurut saya setelah kejadian itu menjadi titik balik bagi Luffy dan juga Zoro, di mana mereka akhirnya menjadi pemimpin yang hebat di dalam timnya dan tidak lagi bersifat bocah yang menggunakan kekerasan untuk melakukan apapun. Bahkan Marshall Teach atau Kurohige pun berkata Zoro dan Luffy memenangkan pertarungan itu, dan ketika Luffy sudah punya alasan untuk melawan Bellamy dan komplotannya, yaitu ketika kakek si Moonblood ini dilukai dan diambil emasnya, dia langsung kembali ke kota, hanya butuh 1 hit saja untuk meng-KO, dan itu merupakan epic moment juga menurut saya. Yang selanjutnya yang ke-7, yaitu Luffy melawan Bellamy part 2.
Di sini Luffy mengalahkan Bellamy dengan cara yang persis sama, namun perbedaannya adalah keduanya saat ini sudah saling merespek satu sama lain, di mana Luffy tidak menerima perlakuan Doflamingo yang membudaki Bellamy sampai seperti itu. Walaupun terjadi hal yang sama, namun menurut saya ini adalah salah satu momen paling indah juga di One Piece, di mana Luffy respect terhadap Bellamy dengan tidak ingin memukulnya, walaupun hingga akhirnya dia membebaskan Bellamy dengan cara membuatnya KO. Walaupun dia melukai Bellamy, namun itu adalah sesuatu respect di mana Luffy membebaskan Bellamy dari kehendak Doflamingo ini. Nah, cerita selanjutnya yang keenam, yaitu apa itu One Piece. Ini merupakan salah satu momen yang juga pasti akan kita ingat selalu. Momen ketika Usopp menanyakan apa itu One Piece kepada Rayleigh dan langsung saja dihentikan oleh Luffy. Mungkin terlihat sangat simpel bahwa Luffy hanya memotong perkataan dari Usopp ini. Namun ini dapat menjadi hal yang sangat penting di dalam One Piece, di mana akhirnya kita mengetahui tujuan Luffy yang sebenarnya bukan semata-mata ingin menjadi raja bajak laut dengan mengambil One Piece saja. Namun di sini dikatakan Luffy ingin menjadi seorang bajak laut yang bebas dan dia pun tidak ingin menguasai apapun. Dia pun tidak menginginkan petualangan yang sia-sia jika mengetahui bahwa One Piece itu ada atau tidak. Dia bahkan tidak peduli akan hal tersebut. Berarti dari sini kita sudah mengetahui bahwa perspektif Luffy tentang raja bajak laut pun sudah berbeda. 支配なんかしねえよ。この海で一番自由なやつが海賊王だ。Dan lalu di poin yang kelima, ketika Luffy senyum. Apakah Luffy senyum ini? Di episode pertama dikatakan bahwa Luffy sudah siap mati untuk menggapai mimpinya kepada Koby. Jadi dia berkata bahwa aku tidak peduli dengan apapun, karena jika aku bisa mendapatkan mimpiku, yaitu menemukan One Piece, aku bahkan rela mati untuk mendapatkannya. Kemudian kita pun mengetahui di Logu Town, tepatnya di tempat Roger dieksekusi, di situ Luffy dihadang dan akan dieksekusi oleh bagi ini. Dan dia pun sama seperti Roger, malah tersenyum sebelum kematiannya. Itu membuktikan bahwa kata-kata dari Luffy yang di awal dikatakan kepada Koby ini adalah benar dan bukan untuk show off semata. Yang berarti dia benar-benar rela mati untuk menggapai mimpinya. Wari, ore, shinda. Nah, lalu di peringkat keempat, yaitu bendera. Kita tahu apa arti bendera tersebut bagi Chopper. Dimana sebelumnya kita mengetahui bahwa Dr. Hiluluk membuat bendera ini, yaitu bendera tengkorak adalah lambang kebebasan, dan dia memasangnya di kastil tempatnya Wapol berada. Nah, jadi karena Wapol sedang pergi karena kabur dari serangan Kurohige, dia memasang bendera tersebut di kastilnya. Dan sinilah akhirnya Luffy melindungi bendera tersebut dengan tubuhnya dan memberikan pidato yang menurut saya sangat luar biasa. Walaupun mungkin hanya sangat sederhana ketika Luffy menerima tembakan meriam ini dan diterima oleh tubuhnya, namun ini adalah salah satu momen yang epic dan juga badass di One Piece. Yang selanjutnya yang ketiga, yaitu Blind Justice. Di akhir arc dari Dressrosa, kita melihat Luffy melawan Fujitora walaupun hanya bertarung sedikit. Selain fakta bahwa Luffy mengetahui Fujitora ini buta, dia tetap melakukan serangan ke arah Fujitora ini. Mungkin karena dia menerima bahwa Fujitora ini seorang admiral angkatan laut. Nah, jadi bagaimana Luffy memberikan respeknya kepada Fujitora? Dia bahkan memberitahu semua arah serangan dan menggunakan apa menyerang ke Fujitora ini. Dia melakukannya dengan cara teriak, seperti aku akan menyerang ke kananmu dengan tangan. Itu adalah salah satu yang Luffy katakan kepada Fujitora ini. Dan ketika Luffy mengatakan itu, Fujitora hanya bisa tertawa dan kembali respect kepada Luffy ini. Seorang bajak laut yang menyelamatkan sebuah negeri, dia pun merespek Fujitora dengan seseorang yang buta. Walaupun dia tahu Fujitora ini adalah seorang admiral, namun Luffy tetap berbuat seperti itu. Dan pada saat itu juga akhirnya untuk pertama kalinya Fujitora ingin kembali bisa melihat wajah ganteng dari Luffy ini. あの顔見てみたい。優しい顔してんだろうね。 Terus selanjutnya yang kedua adalah topi. Ini adalah salah satu momen paling epic, terutama setelah kemenangan sulit Luffy melawan komandan dari Big Mom, yaitu Katakuri.
Luffy yang mengetahui bagaimana mulut dari Katakuri ini dan bagaimana Katakuri dengan segitunya menutupi mulutnya karena orang-orang akan tertawa setelah melihat mulutnya yang aneh ini. Bahkan dikatakan mulutnya mirip dengan belut pelikan. Awalnya pun dia mengira Luffy akan tertawa ketika melihat mulut dari Katakuri ini. Namun seperti biasalah Luffy, dia bahkan tidak merespon apapun tentang hal itu. Bahkan ketika Luffy melihat Hancock sedang mandi pun, Luffy tidak melakukan respon apapun terhadap hal itu. Itu adalah sudah menjadi ciri khas bagi Luffy. Dan disitulah momen hebat ini terjadi. Luffy yang melihat Katakuri terbaring menutup mulutnya dengan topinya. Karena dia tahu sesusah apa Katakuri ini melindungi mulutnya dari omongan orang-orang. Seperti mungkin omongan dari netizen Indo ini. Buat apapun pasti dikomen. Buat apapun pasti dikomen. Itulah alasan kenapa kalian tidak bisa berkembang. Anjay. Dan momen ketika Luffy memberikan topinya ke Katakuri ini sangatlah simple tapi keren sekali. Itu benar-benar style Oda banget. Nah, lalu apakah peringkat pertama? Nah, jadi peringkat pertama ini adalah ketika Luffy menyelamatkan Smoker. Ketika di Alabasta, setelah Luffy ditangkap oleh Crocodile, dia bersama Smoker dan krunya yang lain. Di situ kita melihat bahwa gedung tempat diskapnya terendam oleh air dan akhirnya tenggelamlah mereka semua bersama juga dengan Smoker. Namun Luffy yang meminta Zoro agar menyelamatkan Smoker karena dia adalah seorang pemakan buah iblis. Yang berarti jika Smoker dibiarkan tenggelam, dia akan mati di situ. Sanji yang kaget bertanya kepada Zoro kenapa dia melakukan hal itu. Dan Zoro hanya menjawab, itu semua adalah perintah dari kapten. Anggap saja Luffy sedang iseng untuk menyelamatkanmu. Padahal kita tahu mereka semua belum bisa mengalahkan Smoker, namun tetap menyelamatkannya. Disitulah Luffy membuktikan bahwa dia adalah orang yang baik dan menyuruh Zoro untuk melakukan hal itu. Dan situ pun Luffy berkata bahwa dia tidak membenci si Smoker ini. Dia menyebutnya dengan kemurin. Nah, akhirnya kita mengetahui seberapa dekat hubungan antara Smoker dan Luffy setelah dari Alabasta ini. Ike. だが今回だけだぜ、俺がてめえらを見逃すのは。次にやったら命はないと。 Nah, jadi mungkin itulah beberapa respect moment Luffy menurut saya. Seperti biasa, saya takut ada yang terlewat bahwa ada respect moment yang lain, namun tidak bisa saya list di sini karena mungkin terlewat atau mungkin saya lupa. Jadi mungkin kalian bisa langsung tuliskan respect moment menurut pendapat kalian langsung di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Ingat, mau sebagus apapun video atau konten yang kalian miliki, pasti tetap aja ada orang yang akan benci. Seperti layaknya Nabi Muhammad. Sempurna-sempurnanya orang atau manusia tetap saja kodratnya akan membenci seseorang yang berada di atasnya. Nah, gue Devi pamit and I'll see you guys next time.